maafkan bila ku tak sempurna, sesempurna cintaku padamu. Ini juga ku apa adanya, yang ingin selalu di sampingmu. Ku tahu semua tiada yang sempurna di bawah kolong langit ini. Jalan kita masih panjang, ku ingin kau selalu di sini. Biar cinta kita tumbuh harum mewangi, dan dunia menjadi saksinya. Untuk apa kita membuang-buang waktu dengan kata-kata perpisahan. Demi cinta kita, aku akan menjaga cinta kita yang telah kita bina. Bram, jadi sales di sini ya? Iya. Mungkin ada yang bisa saya bantu. Mari, silakan duduk. Baik, besok saya tunggu Bapak di kantor. Tapi kalau sampai Bapak nggak datang juga, saya akan datang kembali ke sini dan membawa polisi untuk menyita rumah ini. Kok jadi lu yang marah-marah? Tanggung jawab dong. Gua jelas-jelas dirugiin sama lo. Emangnya lo nggak tahu apa gue siapa? Makasih. Mari. Nih mas, Alhamdulillah. Kalau nggak ada ini, aku bisa jalan kaki ke kantor. ya Allah, mereka berdua benar-benar kesulitan uang. Aku nggak boleh ngebebanin mereka terus. Aku masih cepet-cepet cari kerja biar aku bisa keluar dari sini. Papi kok sama Mami duduknya jauhan gini sih? Takut diinjak lagi kaki papi. Lagian papi iseng banget buka-buka rahasia mami di depan keluarganya Kevin. Bangga ya? Senang? Maminya aja yang sensitif. Kan papi cuma bercanda. Iya, tapi bercanda papi tuh nggak lucu. Papi tuh seneng banget deh mempermalukan mami depan umum. Susah. Punya istri nggak punya sense of humor. Biar cinta kita tumbuh harum mewangi, dan dunia menjadi saksinya. Untuk apa kita membuang-buang waktu dengan kata-kata perpisahan. Demi cinta yang telah kita bina. Terus berganti hari lagi cinta kita. Oh, aku pulang lagi ke kampung. Tapi boleh gimana? Nanti dia bisa tahu semuanya. Kalau dia kaget, terus sakit lagi, nanti malah jadi beban. Permisi Mbak. Ada apa? Saya lagi cari lowongan kerja di sini. Kalau Mbak butuh, saya rela kok dibayar berapa aja. Kamu bisanya apa? Keramasin orang bisa? Ngeramasin rambut, saya sih belum pernah Mbak. Tapi kayaknya saya bisa deh Mbak. Kalau saya disuruh potong rambut, saya nggak bisa.
Luluran bisa? Luluran. Saya juga belum pernah lulurin orang, Mbak. Aduh, gimana ya? Saya jadi nggak yakin sama kamu. Jadi maaf banget ya. Mendingan kamu cari salon yang lain aja deh. Soalnya masih banyak kok salon di sini. Ya? Jadi saya nggak boleh kerja di sini. Maaf banget ya, Dek ya. Makasih, Mbak. Ya Allah, ternyata nasibku emang harus pulang ke kampung. Selamat tinggal Jakarta. Tunggu. Nama kamu siapa? Fitri. Kamu bisa nyuci handuk-handuk kecil dan nyapu, bisa nggak? Bisa, Mbak. Jadi saya boleh kerja di sini. Sekarang juga udah bisa kok. Silakan. Iya, Mbak. Makasih ya, Mbak. Fitri, nyapunya nanti aja. Tamunya belum pada selesai. Mendingan kamu sekarang nyuci-nyuci handuk kecil ada di belakang. Ya? Yang bersih ya nyucinya ya. Maaf, Mbak. Bram, bisa bicara sebentar, Bram? Ada apa, Rama? Hari ini aku lihat kamu banyak melamun. Kayaknya stres. Ada masalah, Bram? Nggak ada kok. Aku lihat kamu belum maksimal di sini, Bram. Jadi aku pengen kamu lebih giat lagi dalam penjualan. Iya. Saya akan lebih giat lagi. Semua orang punya masalah, Bram. Tapi tolong, untuk sementara waktu kamu lupakan dulu masalah pribadimu dalam bekerja. Supaya hasilnya nggak setengah-setengah. Saya duluan ya, Ram. Ya. Ini, saya mau pulang dulu. Tolong diberesin semuanya ya. Fitri, kamu kenapa? Kok malah bengong bukannya disapuin? Enggak, Mbak. Kata Bule Fitri, kalau udah malam-malam kayak gini udah nggak boleh nyapu. Alasannya apa? Ora elok. Kalau istilah Sundanya, pamali, Mbak. Oh. Terus gimana dong salon saya? Masa mau dibiarin berantakan begini? Nggak apa-apa lah, Fit. Yang penting kan niatnya. Nih, buat kamu. Hampir saya lupa. Alhamdulillah. Makasih ya, Mbak. Iya. Mbak, boleh nggak saya sambil kerja di sini, sambil jualan pil diet ke tamu-tamu salon sini? Boleh. Buat nambah penghasilan kamu ya. Makasih banyak ya, Mbak. Tolong diberesin semuanya. Sekarang saya pulang dulu ya. Kasih ya. Apa iya ini karma karena aku pernah menentang orang tuaku? Apa semua pernikahan yang tidak disertai restu orang tua nggak akan pernah bisa bahagia? Brengsek. Nggak ada yang aktif lagi. Jual apa lagi ya? Si Alif sudah tidur? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Fit. Kamu kok jam segini baru pulang? Dari mana aja? Maaf, Mbak. Hari ini Fitri dapat kerja di salon. Walaupun kerjanya cuma nyapu-nyapu ruangan salon. Paling sama nyuci-nyuci handuk aja. Ya, tapi yang penting halal, Mbak. Ini Apa ini, Fit? ada seberapa buat Mbak. Ya, walaupun nggak banyak jumlahnya, tapi lumayan lah bisa nambah-nambah beli susunya Alif. Aduh, Fit, nggak usah. Kamu kok pakai repot-repot? Kamu yang capek-capek kerja kok uangnya malah dikasih Mbak. Lagi pula Mbak kan masih punya suami yang harusnya bisa ngidupin Mbak sama Alif. Ya. Nggak apa-apa kok, Mbak. Ini
udah aku ikhlasin buat Mbak. Makasih ya, Fit. Nih, Fitri bawain sate buat Mas Bram sama Mbak Maya. Fitri udah makan tadi banyak banget di salon. Makasih ya. Ya Mbak, Fitri ke dalam dulu ya. Gue aja. Gue aja. Makasih ya, Rel. Al, itu foto siapa sih? Kayak foto si Fitri saudara lo itu. Iya, ini emang Fitri. Gue nyimpen foto ini gara-gara gue ngejemput dia di stasiun kereta api, Rel. Gue kan nggak tahu muka dia. Jadi bokap gue ngasih foto ini biar gue nggak salah orang. Tapi cewek ini misterius, Rel. Feeling gue dia masih ada di Jakarta. Soalnya kemarin bulenya telepon. Dia bilang udah dapat kiriman uang dari Fitri dan foto pernikahannya juga. Emang dia masih ada di Jakarta kok. Dari mana lo tahu, Rel? Sebenarnya gue pernah ketemu sama dia. Kok lo nggak pernah cerita sama gue? Soalnya waktu itu dia minta dan mohon sama gue supaya rahasia ini nggak dibuka. Katanya sih nggak mau nyusahin keluarga lo. Dia sampai rela jualan jamu di jalan demi bisa hidup di Jakarta. Gue tahu jawabannya sekarang. Kenapa belakangan ini lu sering nanyain soal Fitri? Lu kan udah ngobrol sama dia. Lu tahu kan alamat dia di mana, Rel? Farel? Gue nggak ngobrol banyak, makanya gue nggak tahu dia tinggal di mana. Tapi kalau lo mau cari tahu, lo bisa nyoba cari dia di daerah Jalan Industri. Dia biasanya ada di situ deh. Tapi kalau enggak, lo bisa terus aja, terus ntar ada pom bensin, lo belok kiri. Di situ ada gang namanya Gang Melati. Gue pernah ngeliat dia masuk ke situ, Al. Oke. Tapi ya selalu hati-hati aja sama dia. Maksud lo apa, Rel? Ya kelihatannya aja dia lugu, polos, jujur. Nggak taunya dia penipu ulung. Apa? Gini ya, Rel. Dia emang bukan siapa-siapa buat gue. Tapi bukan berarti lu ngejelek-jelekin dia di depan gue, Rel. Al, gue ngomong ini juga ada sebabnya. Dia pernah nipu gue. Ada barang gue yang dibawa kabur sama dia. Mbak Maya bikin apa? Oh, ini Fit, uang yang kamu kasih ke Mbak tadi malam Mbak belanjain di pasar subuh tadi. Mbak mau jualan gorengan keliling kampung, lumayan kan? Mau Fitri bantuin? Nggak usah, kamu kan harus siap-siap ke salon. Nanti terlambat. Lagian Mbak udah bersyukur banget kamu mau kasih Mbak modal buat jualan gorengan. Ya? Fitri mandi dulu ya Mbak. Mai, kamu jangan lakuin ini, Mai. Aku nggak rela kamu jualan seperti ini keliling kampung. Kenapa, Mas? Kamu malu? Gengsi? Kamu pikir kita bisa kenyang kalau mikirin malu sama gengsi? Bukan itu maksud aku, Mai. Terus maksud kamu tuh apa? Saya juga terpaksa, Mas, melakukan ini. Nah, kalau kita harus nunggu kamu gajian, ya kapan makannya, Mas? Ini kan juga semua gara-gara kamu. Iya. Ini semua salah aku. Tapi aku mohon sama kamu, Mai. Tolong kamu jangan lakuin ini. Nanti siapa yang ngejagain Alif? Saya bisa gendong Alif sambil jualan gorengan? Gampang kan? Nanti apa kata orang, Mai? Nanti apa kata orang tua kamu kalau mereka ngeliat? Terus sekarang mau kamu apa? Paling enggak kamu kasih aku waktu. Aku mau kasbon di kantor hari ini. Kamu pikir kasbon tuh gampang? Kasbon. Kamu kan karyawan baru di kantor itu, walaupun ramah teman kamu, tapi kan dia pasti mikir, Mas, mau ngutangin kamu. Nunjukin prestasi aja belum sudah mau ngutang.
Gimana sih? Ya kan belum dicoba, Mai. Kali aja bisa. Itu kan berarti belum jelas. Saya mendingan saya usaha sendiri, bergerak daripada harus nungguin yang gak jelas. Mbak, sambil Mbak dipotong rambutnya, saya mau nawarin obat diet. Aman gak nih? Aman Mbak, segitu cuma 25.000. Seminggu bisa turun 5 kilo Mbak. Yang bener. Emang berapa kali sehari minumnya? Cukup 2 kali aja Mbak. Gimana? Mau beli 1 apa 2? Saya coba 1 dulu deh ya. Makasih Mbak. Ini jualannya hebat ya, Fit ya. Obat itu dari mana sih? Dari titipan orang. Tapi hati-hati ya, soalnya kan di obat itu nggak terdaftar bahannya apa aja. Terus belum terdaftar juga di Dirjen POM-nya, iya kan? Iya Mbak. Kamu kembali kerja lagi, Gi. Iya Mbak. Ya? Ya Allah, sampai kapan jam tangan Farel ada di tangan aku? Bisa gawat kalau sampai hilang. Saya minta tolong. Nanti potong saja dari gaji saya. Begini aja, Bram. Aku kasih kamu dari uang pribadiku. Walau bagaimanapun, aku nggak bisa mengajukan permohonanmu pada keuangan kantor. Nanti yang lainnya bisa komplain, karena kamu baru beberapa hari kerja di sini. Sebentar. Ini nggak seberapa, Bram. Tapi insya Allah bisa membantu. Makasih, Rama. Makasih. Tenang aja, Bram. Semua orang juga pernah mengalami seperti ini ketika belajar berbisnis. Oke, 2 orang untuk rimbat ya, Bu ya? Iya. Iya, selamat siang. Makasih. Mbak, saya izin keluar sebentar ya. Kamu mau kemana, Fit? Sebentar aja kok Mbak, boleh ya? Ya udah, tapi jangan lama-lama ya. Soalnya kan istirahatnya bergantian. Iya Mbak. Istirahat ya sayang ya. Mama capek. Mama minta maaf ya sayang ya. Usia anak seusia kamu tuh jam segini tidur. Ya, cup sayang. Maaf ya. Iya. Fitri! Maaf, saya numpang tanya. Ibu kenal Fitri nggak, Bu? Ini fotonya. Yang dari Jawa itu. Ibu tahu dia tinggal di mana? Tadinya dia tinggal di situ, Mas. Sama dia ikut orang kan. Tapi orang yang dia ikutin itu rumahnya disita. Terus dia pindah deh. Jadi saya nggak tahu lagi sekarang dia ada di mana. Makasih ya, Bu. Mai. Maya. Mai. Mai.
Maya. Aduh. Kita pulang ya. Kamu pasti capek sekali. Biar aku yang ngurus Alif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Al, tumben sampai malam. Lembur ya? Aldo, sekalian makan ya. Lihat tuh, Mama masak kesukaan kamu. Aldo, kamu kenapa? Sakit ya? Atau kecapean di kantor? Bos Aldo ternyata pernah mergokin Fitri jualan jamu gendong, Pak. Mah. Bahkan Bos Aldo pernah ngobrol dan ngasih dia alamat. Tapi pas Aldo datang ke alamat itu, Fitri udah pindah. Sekarang Aldo nggak tahu lagi dia ada di mana, Pak. Aldo, Mama ambilin piring ya. Kamu makan. Jadi, Fitri benar masih di Jakarta. Tolong ya Al, cari dia sampai ketemu. Papa pengen sekali bertemu dengan dia. Iya, Pak. Aldo pasti cari dia. Aldo juga takut kalau dia ada apa-apa. Dia itu kan sudah dewasa. Ngapain sih khawatir segala? Lagi pula, kita nggak perlu tanggung jawab soal anak itu. Tidak, Ma. Papa tidak mau kalau dia lontang-lantung nggak karuan di Jakarta ini. Lebih baik dia ikut kita. Papa, Jakarta itu luas. Gimana nyarinya? Udah deh, nggak usah pusing-pusing mikirin anak itu. Aduh, Dok. Dada Papa kok terasa sesak ya? Eyang! Bah, kenapa? Mama makan malam di kamar aja ya. Iya. Bener deh si Fitri itu bawa sial. Baru dengar kabar soal dia. Tuh hatiku jadi sesek napas gini. Makasih, Mas. Mulai besok, kamu jangan kerja kayak tadi lagi ya. Aku ada uang. Cukup untuk seminggu. Kamu jadi kasbon kantor, Mas. Kok boleh? Kamu tenang aja, Mai. Selalu ada jalan di tengah kesulitan. Dan selama kita saling menguatkan, aku yakin kita bisa mengatasi apa aja. Iya. Biar aku aja. Minum dulu tehnya ya. Mai. Alif demam, Mai. Mai. Kenapa, Mas? Gimana ini, Mas? Aduh, maafin Mama ya, Nak ya. Pasti kamu kecapean gara-gara nemenin Mama jualan ya tadi ya. Apa yang aku takutin ternyata benar kan? Tadi pagi aku sudah bilang sama kamu. Kalau aku keberatan kamu jualan seperti ini dengan Alif. Kamu lihat sendiri kan akibatnya. Jualan nggak seberapa, anak malah sakit. Ya kamu jangan nyalain aku dong. Aku kan terpaksa, masa aku sengaja bikin anak sakit? Aku bukan nyalain kamu, Maya. Tapi paling nggak kamu hargain dong suami kamu sendiri. Kok mereka berdua berantem terus sih? Aku jadi nggak enak tinggal di sini. Aku masih cepet-cepet cari kontrakan. Moza, coba kamu lihat. Wah, cantik banget, Tante. Tante tuh kepingin banget. Waktu kamu menikah nanti sama Farel, kamu tuh pakai ini. Ini kan udah Tante siapin buat calon menantu Tante. Kamu coba pakai ya. Gimana Tante? Pantes nggak? Pantes banget. Kamu tuh cantik banget. Masa sih Tante? Kamu mau ngaca di kamar Kayla ya?
Iya, masuk aja. Bagus nggak? Bagus kok. Dari Mami ya? Gue tuh udah gak sabar deh nikah sama abang lo. Kayaknya gue bakalan seneng banget kalau gue bisa jadi anggota keluarga lo. Punya calon mertua yang baik, sayang, dan perhatian banget sama gue. Tapi abang lo tuh susah-susah gampang ya, Kai. Pantes aja dia dibilang Mr. Moody. Soalnya gak semua orang bisa ngertiin dia. Ya kan, Kai? Kayla. Dari tadi gue ngomong sama kaca dong. Maaf deh, maaf. Iya, tadi ngomong apa sih? Tahu udah lewat. Lo mikirin apaan sih? Mikirin Kevin ya? Ya enggak lah, ngapain mikirin dia? Terus mikirin apaan? Kamoza, Aldo tuh orangnya kayak gimana sih? Hah? Aldo? Kok lo tiba-tiba nanyain dia sih? Ya nggak apa-apa, kan cuma nanya. Emangnya nggak boleh? Waktu itu aku kan pernah nabrak dia. Dia anaknya baik, rajin. Pokoknya papi sama abang lo tuh percaya banget deh sama dia. Udah punya pacar belum? Naksir lo. Ih, apa sih? Orang cuma nanya doang. Gak mungkin lah kalau nggak ada apa-apa. Pakai acara nanya-nanya dia udah punya pacar apa belum lagi. Udah, ngaku aja, gak usah malu-malu. Gue kan calon kakak ipar lo. Naksir ya? Kayla. Ya sih, Aldo emang cakep, baik. Tapi kalau dibandingin sama Kevin sih nggak ada apa-apanya. Maksudnya? Oke. Kevin tuh cakep, baik, tajir. Sementara Aldo, apa yang bisa lo harapin dari dia? Gue nggak yakin Papi sama Mami lo bakalan setuju punya menantu kere kayak dia. Ih, apa sih? Ngomongnya kejauhan ah. Bukannya kayak gitu. Lo nggak boleh ngulang kasus Kamaya. Masa iya sih? Papi sama Mami lo punya 2 orang anak perempuan dan mantunya kere dua-duanya. Dan satu lagi, Aldo tuh orangnya serius banget. Dia anaknya lurus-lurus aja. Gue pikir dia nggak cocok sama lo. Ya, secara lo hobinya shopping, clubbing, mendingan lo pikirin lagi deh. Aduh, Bo, suara lu tuh kagak ada merdu-merdunya. Tapi Ike seneng denger suara Yey. Bikin suasana sound jadi meriah sekali. Dia kayak kagak punya masalah, happy terus. Semua orang itu pasti punya masalah. Tapi ngapain masalah dipikirin berat-berat? Ya dibawa senang aja. Masukin situ ya. Iya, saya suka tuh sama prinsip kamu, Fit. Bikin orang lain jadi seneng. Hei kamu! Iya kamu! Kurang ajar banget ya kamu ya. Sebentar, Bu. Ada apa ini, Bu? Nih, pil yang kamu jual nih. Aman. Aman apanya? Semalaman saya sakit perut gara-gara itu. Sampai kata dokter itu kandungannya berbahaya, tau nggak? Berani banget ya kamu ya jual pil berbahaya kayak begitu.
Tapi Bu, udah banyak yang pakai pil itu. Tapi mereka nggak apa-apa. Bu, sabar dulu ya Bu ya. Maafkan karyawan saya ya. Gini aja, saya ganti semua kerugian Ibu ya Bu ya. Aduh Mbak, ini bukan masalah kerugian ya. Kalau saya mati, kamu mau tanggung jawab apa? Ibu jangan bilang kayak gitu. Gini, saya ganti aja ya. Nggak usah. Fitri, Mbak bilang juga apa? Hati-hati sama obat itu. Sekarang kalau udah kayak begini mau gimana coba? Kamu ini macam-macam aja. Maaf Mbak. Maaf Bu, saya mau tanya. Waktu Fitri ngirim foto sama kirim uang ke Bule, Fitri pakai alamat yang mana Bu? Nggak apa-apa. Saya cuma pengen tanya aja. Soalnya Fitri sama Mas Firman kan udah nggak tinggal sama orang tua saya lagi. Apa? Oh, jadi masih pakai alamat orang tua saya, Bu? Oh ya udah. Oke, makasih ya, Bu. Assalamualaikum. Gue mesti cari kemana lagi sih Fitri? Selamat pagi, Bu. Pagi, Pak. Yang mana yang namanya Fitri? Fitri. Sumpah Pak, nggak ada nama Fitri. Bener, di salon ini nggak ada yang nama Fitri. Ada apa ya Pak ya? Kami membawa surat perintah penangkapan untuk saudari Fitri. Karena dia tersangka mengedarkan dan menjual obat-obat bebas yang sangat berbahaya. Tapi bener Pak, sini nggak ada nama Fitri. Sumpah. Ada apa sih? Hei, jangan lari kamu! Berhenti! Jangan lari! Mau lari kemana? Bapak jangan takut saya nggak salah Pak. Iya, tenang deh ya. Tenang. Yang penting kamu ikut ke kantor dulu ya. Nanti semuanya kita selesaikan di kantor. Ya? Tapi saya nggak mau ke kantor Pak. Harus ke kantor, kita bicara. Nggak mau. Bapak jangan tangkap saya. Bapak, saya nggak salah. Iya, ikut dulu ya. Ayo. Ini jangan dipegang-pegang sakit. Iya, bangun. Oke, bangun dong, udah siang. Gue, apaan sih Mi? Orang masih ngantuk juga. Nih. Voucher ke spa. Mami dapat dari mana? Iya dari maminya Kevin. Kamu tuh harus perawatan sebelum merit, ya? Kalau ke spa sih mau. Tapi kalau merit, ntar dulu ah. Apaan sih kamu? Apalagi yang kamu pikirin? Kamu nggak cocok, iya? Coba mami lihat tangan kamu. Besar yang mana? Kanan apa kiri? Yang kanan kan? Maksudnya apa sih Mi? Maksud mami, seluruh anggota tubuh kamu tuh nggak ada yang sama. Begitu juga dua manusia yang berbeda. Ya pastinya nggak sama. Kalau kamu nggak cocok sama Kevin, ya nggak usah dipikirin. Orang kembar aja bisa beda. Yaudah, mami nggak mau tahu. Nanti malam kamu dinner sama Kevin. Terus sekarang kamu ke spa, buruan. Mami mau ke kantor dulu ah, ya? Dinner sama Kevin. Ih, enggak banget. Mending gue clubbing deh. Dari mana kamu mendapatkan obat-obatan ini? Dari ibu-ibu Pak. Tapi saya nggak tahu namanya siapa. Lalu kamu kenal di mana? Saya kenal di warung nasi Pak. Ketemunya juga nggak sengaja. Dia bilang dia juga berasal dari Wonogiri. Terus dia tawarin deh obat-obatan itu. Terus kamu percaya begitu aja? Soalnya katanya obatan-obatan itu aman, terus manjur. Oke. Selama kamu menjual obat-obatan ini, sudah berapa botol yang laku? 3 Pak. Satunya aja bisa untung 15.000 Pak.
Coba kalau 3 Bapak hitung sendiri. Lumayan gede kan, Pak? Makanya saya mau jualan. Tapi kamu tahu nggak? Di dalam obat-obatan yang kamu jual ini mengandung zat yang sangat berbahaya. Dan obat ini tidak ada izin dari Departemen Kesehatan. Jadi tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kan saya nggak tahu, Pak. Jadi jangan tahan saya ya. Untuk sementara ini, kamu terpaksa kami tahan di sini. Pak, saya mohon jangan tahan saya. Saya mohon, Pak. Foto siapa, Al? Pacar kamu? Bukan. Ini Fitri. Dia itu calon kakak ipar aku, cuman nggak jadi. Karena kakakku udah keburu meninggal. Mana aku lihat. Kayaknya masih lugu ya? Kenapa nggak sama kamu aja? Aku? Ya enggak lah. Kenapa enggak? Dia kan nggak jadi sama kakak kamu. Apa salahnya dia dapetin adenya? Ya, apa ya? Aku nggak berpikir ke arah sana. Soal jodoh, aku serahin semuanya pada yang di atas. Lagian sekarang aku nggak tahu dia ada di mana. Sebenarnya kamu udah punya pacar apa belum sih? Aku cuma nanya aja. Soalnya ada yang tergila-gila gitu sama kamu. Siapa? Kamu masih ingat kan sama cewek yang pernah ngamuk dan ngegunting dasi kamu? Kayla. Kamu jangan asal, Mos. Serius. Tadi malam dia nanya-nanyain tentang kamu gitu sama aku. Gimana? Gimana apanya? Duh, gak usah sok-sok gak ngerti deh. Ya udah, kapan-kapan kita bahas ya. Aku meeting dulu. Kalau Kayla tahu bisa ngamuk dia. Pak, perkedelnya boleh buat saya ya? Boleh. Silakan. Memang kamu nggak punya saudara di Jakarta ini? Nggak punya, Pak. Rel, kita ke gym yuk. Udah lama nih aku nggak fitness. Kamu duluan aja, Mas. Aku masih banyak kerjaan. Kayaknya sampai malam deh. Ya ampun, Rel. Kamu nggak boleh kerja terus kayak gitu, diforsir kayak gitu. Nanti kamu sakit. Lagian kan bentar lagi kita mau nikah. Justru karena mau nikah, aku harus beresin semua kerjaanku. Daripada utang kerjaan, kita nggak bisa bulan madu lagi. Iya juga ya. Aku seneng deh. Kamu udah mikir serius kayak gitu. Ya, daripada kamu laporin macam-macam ke papi, mendingan aku ngomong kayak gini kan. Kamu pikir enak diomelin papi tiap hari? Kamu kok ngomong kayak gitu sih, Rel? Terserah kamu deh. Kalau kamu menungguin aku sampai malam, terserah. Kalau kamu pulang duluan, juga terserah. Halo Di, lo di mana? Oh ya udah gue samperin ya. Bye. Mau kemana kamu, Kay? Duh, baju kamu seksi banget sih. Kalau kamu mau dihargain Kevin, jangan pakai rok pendek begini dong. Ya ampun Mi, Kevin tuh pernah minta aku untuk berpakaian seksi kayak gini. Soalnya dia tuh suka banget ngeliat aku pakai pakaian kayak gini. Masa sih? Lagian kamu ngapain sih pergi jam segini?
Kevin aja belum datang. Tadi Kevin nelfon aku. Dia tuh lagi meeting sama rekannya di kafe. Jadinya aku disuruh nyusul dia deh sekarang. Tapi Kevin nanti antar kamu kan? Ya iyalah Mi, pasti. Yaudah, hati-hati ya sayang ya. Masa nasib aku sama kayak mereka?